Thanks. Okay. Let's we continue our material. It is all about warming up. Okay. Warming up. Simon says. This is all about Simon says. Okay. Simon say. This artinya pemanasan. Again, Simon say. If I say Simon says, do what I say. If I don't say Simon say, don't do what I say. Do you understand? Yes. Okay. I will give you example. Okay. I will give you example first. Simon says, stand up. Simon says, sit down. Simon says, stand up. Okay. Simon says, scream. Simon says, stop. Okay. Simon says, click your hand 5 times. Okay. Simon says, okay, everyone please sit down. Okay, it's okay. Okay. Next one. Simon says, touch your head. Head kepala, touch your head. Okay. Okay. Simon says, okay. Simon says, touch your. Okay. Simon says, close your eyes. Simon says, close your eyes. Okay. Simon says, put your hands. Letakkan tangannya, kata Simon. Okay. Simon says, click your hand 3 times. 1, 2, 3. Okay. Simon says, click your hand 2 times. Simon say, open your eyes. Simon say, okay. All my students, please sit down. Okay, no, belum. Okay. Simon say, sit down. Okay. Simon say, click your hand many times. Okay. Nah, sekarang hari ini sebenarnya kita belajar bahasa Inggris untuk belajar sesuatu materi yang baru yang sebelumnya belum pernah kita pelajari. Pertama, ini tadi kan pengarahnya gelap kan, pas yang tangan tadi. Okay, next, I will explain about this. Okay, this is the picture. Okay, this is the picture. Okay, picture. Do you know the picture above? Tahu gambar ini? Yes. Ya, ini gambar apa? Ya, Masjid Islamic Center Samarinda. Oke, okay. Kemudian pernah mengunjungi ini? Did you ever visit it? Pernah. Oke, okay, everyone pernah mengunjungi. When did you visit it? Kapan kira-kira mengunjunginya? Holiday. Holiday. Oke, okay. On holiday. What about you? Kapan mengunjunginya? On Monday. Oke, okay. Monday artinya hari Senin. Kalau kamu di hari apa mengunjunginya? Sunday. Sunday. Berarti di hari Minggu or holiday. Oke. Okay. And then what did you do there? Apa yang kita lakukan biasanya di Islam Center? Praying. Prayer. Can praying. What else?
Okay, taking a photo, ya mostly kalau kita di Samarinda, in our city, Samarinda, Masjid Islamic Center is not only for praying, but also for holiday or spending time or weekend. Yang bisa dilakukan selain itu di Masjid Islamic Center? Okay, praying. Okay, very good. So, how did you feel? The next question. How did you feel? Happy. Perasaannya setelah mengunjungi adalah yes, you are so happy after visiting this Masjid Islamic Center. So next, I will show you. Nah, sebenarnya hari ini kita belajar mengenai recount text. Okay, this is a recount text. Okay, it's about recount text. Recount text, ada yang tahu? Recount text merupakan teks yang menjelaskan atau menceritakan kejadian di masa lalu. Jadi hari ini belajar recount text itu supaya kalian bisa mengerti, mengerti struktur fungsi dari recount text. Kemudian kalian juga bisa menyusun paragraf acak untuk membentuk paragraf recount text yang utuh, atau membentuk teks recount text yang utuh, kemudian membuat outline dari recount text. Oke, next, seharusnya berbagi kelompok, tapi per baris ini saya bagi menjadi satu kelompok. Paham? Oke, berikutnya kita menonton video. Ya, ini ada video tentang recount text. Oke. Hello guys, my name is Shiga. I would like to tell you my story. The title is My Holiday in Bali. Let's enjoy the story. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. First day, we visited Sandar Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then, we checked into the hotel. After prepared ourselves, we went to Tomalat. We met so many other tourists there. Second day, we enjoyed the day on Tanjung Binoa Beach. We played so many water sports such as banana boat, jet ski, speedboat, etc. We were very happy. In the afternoon, we went to Kuta Beach to see the amazing sunset and enjoyed the beautiful wave. The last day, we spent our time in Sanja. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. We could make a close interaction with them. After that, we went to Sakawati Market for shopping. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenirs. How about you guys? Do you have some interesting stories? Okay, this is interesting story. Story? Nah,
Sebenarnya ini adalah video tentang recount text. Saya akan menjelaskan satu-satu. Oke. Bagian dari video tersebut, perhatikan. Oke. Judul dari videonya adalah ya, My Holiday in Bali. Ini judul videonya. Oke. Kemudian ada yang menjelaskan tentang latar belakang. Kita akan cek satu-satu. Oke. Bagian awal. This is the first paragraph. Oke. Bagian awal. Bagian yang menceritakan tentang kapan, di mana kejadian terjadi. Perhatikan. When I was second grade of senior high school, my friends and I went to Bali. We were there for 3 days. I had many impressive experiences during the vacation. So, coba kita artikan. When I was second grade, second artinya 2. Oke, di kelas 2. Senior high school artinya ya, senior high school itu berarti di SMA. My friends and I went to Bali. Ya, saya dan teman-teman pergi ke Bali. We were there for 3 days. Berapa lama di sana? 3 hari. Oke, 3 hari. I had many impressive experiences. Saya ya banyak pengalaman yang luar biasa. During vacation, vacation artinya holiday. Holiday artinya adalah holiday itu artinya adalah liburan. Oke, next I will explain with you. Nah, bagian awal ini disebut apa sih? Yang menceritakan apa, di mana. Oke, backgroundnya ini bagian awal ini dari recount text disebut orientation. Ucapkan orientation. Oke, good job. Next. Nah, ini ada bagian kedua dari paragrafnya. First day, we visited Sanur Beach in the morning. We saw the beautiful sunrise together. It was a great scenery. Then we checked in to the hotel. After prepare ourselves, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. So, let's talk about this. First day, what does it mean? Hari pertama. Ya, ini hari pertama. We visited Sanur Beach in the morning. Kami mengunjungi pantai Sanur di pagi hari. Okay, very good. We saw the beautiful sunrise together. Kira-kira sunrise, what does it mean? Sunrise. Matahari terbenam. Oke, matahari terbenam atau terbit? Oke, kalau matahari terbenam bahasa Inggrisnya? Oke, very good. Kalau matahari terbit? Jadi matahari, jadi di sini sunrise artinya adalah matahari terbit karena dia in the morning. It was a great scenery. Oke, pengalaman pemandangan yang luar biasa. Then we check in to the hotel. Check in artinya masuk ke hotel. Kalau keluar hotel bahasa Inggrisnya ya check out. Ada check in dan check out. Selanjutnya, after prepare ourselves, we went to Tanah Lot. Okay, we went to Tanah Lot. We met so many other tourists there. Kami menemui banyak turis artinya ya turis atau pelancong, pengunjung. Nah, perhatikan, bagian kegiatan dari recount text ini disebut events. Events ini lebih dari satu. Perhatikan, ini events yang pertama. Coba kita cek yang berikutnya. Second day. Nah, second day artinya adalah hari kedua. Oke, di sini we enjoy the day on Tanjung Benua Beach. We enjoy artinya enjoy. Oke, menikmati. The day on Tanjung Benua Beach. Beach di situ dimaknai pantai. Oke, kemudian we play so many water sport. Water sport artinya olahraga air. So water sport artinya adalah olahraga air. Yes,
Very good. Olahraga air. Selanjutnya ada such as banana boat. Pernah naik banana boat? Oke, belum. Yakin? Okay, it's okay. Jet ski, speedboat. We were very happy. Kami sangat senang. Happy itu senang. Kalau sedih bahasa Inggrisnya sad. We were very happy at the time. Happy? Okay. Next. Okay. After we happy in the afternoon. Afternoon artinya? Okay. Artinya adalah sore. Okay. Di sore hari. We went to Kuta Beach to see the amazing sunset. Nah, sunset tadi artinya adalah ya matahari terbenam. Matahari terbenam. Kalau matahari terbit tadi bahasa Inggrisnya adalah sunrise. Sunrise itu artinya matahari terbit. And enjoy the beautiful wave. Beautiful wave itu apa? Gelombang. Berarti dia melihat gelombang di pantai. Next. Okay, the last day. Last day ini artinya adalah Hari terakhir. ya, hari terakhir. Nah, hari terakhir we spend our time in Sange. We could enjoy the green and shady forest. There were so many monkeys. Monkeys artinya adalah monyet. Ya, karena bentuk jamak dari monkey. Kemudian we could make a close interaction with them. After that we went to Sukawati Market for shopping. Shopping artinya? Ya, shopping artinya? Belanja. Oke, good job Yasmin. Oke, market artinya? Market. Selain itu bisa pasar. Oke, very good. Thank you so much my student. That's great answer. Next. Nah, ada yang saya jelaskan. Ini bacaannya apa? Event. Nah, jadi kegiatan-kegiatan dalam recontext itu disebut events. Kemudian ada bagian terakhir dari recontext. Oke, recontext bagian terakhirnya. That was my lovely time. I bought some Bali t-shirt and souvenir. That was my lovely time artinya waktu yang lovely, waktu yang menyenangkan. I bought some Bali t-shirt and souvenir. And bought adalah membeli. Some Bali t-shirt artinya baju. Oke. Kemudian ada souvenir. Nah, bagian terakhir dari recontext, perhatikan bagian terakhir dari recontext ini yang biasanya kesimpulan dari recontext ini disebut reorientation. Okay, so do you understand? Jadi recontext itu dapat disimpulkan bahwa recontext adalah teks yang menjelaskan kegiatan di masa lalu. Di masa lampau atau di masa lalu. Bagian pertama ada orientation yang menjelaskan apa dan di mana. Kemudian kegiatannya ada disebut events. Yang bagian terakhir disebut reorientation. So do you have any question? Ada pertanyaan? So far so good. Saya jelaskan lebih detail sekali lagi. Nah, inilah penjelasan yang lebih rinci. This is detailed explanation about recontext. Definition: a kind of text that tell event in the past. It means that recontext merupakan teks yang menceritakan atau menjelaskan, menerangkan kegiatan atau aktivitas di masa lampau. So far, do you understand? Yes. Ya, jadi ingat kegiatan di masa lampau, di masa lalu kita menggunakan recontext. Selanjutnya, social function. Fungsinya, give information to the readers about experience or event in the past.
Jadi ini memberikan informasi kepada pembaca tentang pengalaman atau kegiatan di masa lampau. Jadi ingat, kalau kejadian-kejadian di masa lampau, kita ingatnya adalah recount text. Pengalaman di masa lalu terjadi kemarin, liburan, pengalaman yang menyenangkan, tidak menyenangkan, semuanya termasuk di recount text. Oke, so far so good. I think the next explanation ada generic structure. Ya, sepertinya itu saya actually already explained. Okay. Already explained in the video. Perhatikan, bagian pertama, the first part, bagian pertama dari generic structure, orientation. Yang tadi, orientation, information of text background such as who, when, and where. Jadi, orientation ini bagian yang menjelaskan tentang informasi teks, latar belakang teks. Ada who, when, where. Tadi judul videonya adalah My Holiday in Bali. Berarti itu di mana kejadiannya? Bali. Di Bali. Oke. Events. Nah, ada kegiatannya. It tells chronological order of events. Perhatikan, ini menjelaskan atau menceritakan tentang urutan kegiatan secara lengkap atau maksudnya urutan kegiatan yang terjadi di masa lampau dalam konteks. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada the first day, the next day, and the last day. Oke. Jadi kalian tadi di video ada melihat tentang first day, ya first day. Kemudian ada second day, dan terakhir ada last day. Ya last day. Semua itu ada di events. Nah, yang terakhir ada reorientation. It is a statement or summary of events that happen. It also contains the feeling of writer such as happy, excited, or tired. Oke. Jadi reorientation bagian akhir ini merupakan kesimpulan dari kesimpulan dari recount text. Kira-kira kegiatannya apa saja? Oke, perhatikan. Sampai di sini, do you have any question? Oke. I will give you some. Oke, saya akan membagikan kalian beberapa handout. Oke, this is handout supaya kita. This is handout. All of you will get one for each student. Okay. Okay. All students sudah dapat handoutnya? Yes. Okay. This handout explain. Sama seperti look at this. Okay. This handout explain about all material that I explained for you. Okay. So this is generic structure. Okay, the generic structure. Bagian pertama tadi ada orientation, events. Bagian kedua yang terakhir adalah reorientation. So far, is there any question? Okay, you have no question. Next. Language feature. Okay, language feature. Okay,
This is about language teacher. Sudah lihat di handout? Di handoutnya ada penjelasannya language teacher. Sudah ketemu? Have you found it? Okay. Use action verb, mostly verb to, visited. Nah, perhatikan, karena ini merupakan kejadian di masa lampau, jadi kita menggunakan kata kerja kedua. Ini sama seperti kayak narrative text yang long time ago, itu di masa lalu juga. Ya, kira-kira seperti itu. Next ada past tense, misalnya I spent my summer in Solo and I was very happy. Ada kata kerja kedua yang kemudian ada kata keterangan yang menjelaskan waktu, tempat, oke, seperti last month atau di Solo, keterangan tempat. Last month merupakan keterangan waktu. Oke, next conjunction, seharusnya ini M, time connected. It tells chronological order of events such as and after that or on Monday and so on dan yang lainnya. Okay. Next, so far, do you have any question? No. Okay, you have any question? Saya pastikan sekali lagi sebelum kita ke LKPD atau lembar kerja. Oke. Make sure, I want to make sure. Nah, hari ini tadi yang kita pelajari adalah recount text. Saya bertanya, recount text sesuai penjelasan saya artinya tadi adalah yang menjelaskan tentang masa lalu. Ada bagiannya, yang pertama ada orientation, kedua ada event, yang ketiga ada reorientation. Kira-kira seperti itu. Next, nah berikutnya, you have 30 minutes. Kalian punya waktu 30 menit karena saya akan memberikan LKPD. I will give you a worksheet or LKPD based on your group. Okay, my students, I have colorful. I have colorful paper for you. Jadi nanti dibagi, ada yang kelompok merah, red group, ada yang blue, ada yang yellow, and the last one ada yang green. Jadi nanti kalian in one line, dalam satu baris itu satu kelompok. Waktunya 30 menit. Oke. Jika kalian sudah selesai, if you finish this worksheet, clap your hand. Tepuk tangan sekeras-kerasnya. Coba tepuk tangan, clap your hand, bisa. Tangan sekeras-kerasnya. Nanti setelah selesai, tempelkan worksheet atau LKPD-nya di sini, di dinding yang ini. Do you understand? Yes. Nah, jadi artinya setelah saya berikan LKPD, nanti kalian kerjakan sesuai grupnya, kemudian setelah selesai tepuk tangan sekeras-kerasnya baru ditempelkan. Dan LKPD-nya apa? Saya bagikan dahulu. Saya bagikan LKPD-nya, kemudian saya jelaskan bagaimana cara mengerjakannya.
Oke, semuanya sudah dapat soalnya, tugasnya? Yes, oke. Oke, saya jelaskan. Jadi supaya in order to make you understand the how to do this test or how to do this workshop, waktunya only 30 minutes. 30 minutes artinya 30 menit. Oke, I will explain to you. Oke, before I explain, please check it by yourself. Dicek dulu sementara menunggu slide-nya. Okay, so I will explain to you. The first task, worksheet pertama. Look at your worksheet atau LKPD masing-masing, dilihat ada bagian pertama. Perhatikan, activity 1. Arrange this jumbled paragraph into complete recount text. Artinya adalah, oke, susunlah paragraf acak berikut menjadi recount text yang utuh. Perhatikan, di situ ada A. In the evening, we leave for Jakarta by wisata bus. B. On Wednesday, yang dan seterusnya. My student and I went to Yogyakarta. We stay at the Dirgahayu Hotel, which is not far from Malioboro. C. On Friday morning, we went to Yogyakarta. We spent about 2 hours there. We were lucky because we were led by a smart and friendly guide. Oke, dan seterusnya. Can you find it? Bisa ditemukan di soalnya? Ya. Kemudian yang D, on Thursday. Dan selanjutnya. Jadi kalian susun. Itu harus disusun menjadi paragraf yang utuh. Karena di paragrafnya masih acak. Do you understand? Masih acak, jadi harus disusun. Jadi susunannya bisa mulai dari D, start from D, start from C, dan seterusnya. Sekarang ke bagian kedua. Nah, bagian kedua, perhatikan. Bagian kedua itu artinya membuat outline. Perhatikan bagian kedua. Supaya tidak salah, saya jelaskan. Oke. Bagian kedua itu adalah make an outline of recount text about holiday by answering this question. Jadi, di sini kalian tidak membuat recount text yang utuh, tapi hanya menjawab pertanyaan yang ada. Perhatikan, judul, title, berarti my holiday is sesuaikan dengan tempat kalian masing-masing. Do you understand? Misalnya, jadi dalam kelompoknya diputuskan outline-nya liburan kemana berdasarkan pengalaman yang ada. Paham? Yes. Jadi outline-nya itu disesuaikan. Liburannya kemana? Oke, disesuaikan. Itu untuk orientation itu sama. Di situ ada I went to titik-titik, berarti saya pergi ke misalkan Balikpapan atau Big Mall atau Tenggarong atau Museum Tenggarong yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada events. What did you do? Kegiatan yang kalian lakukan di sana ada 1, 2, 3. Oke, apa saja? Bisa berenang, walking, street, dan selanjutnya. Yang terakhir ada bagian events. Oke, yang terakhir itu ada bukan event tapi reorientation. Perhatikan, reorientation itu adalah how did you feel on your holiday. Jadi perasaan kalian setelah liburan kira-kira apa? Oke.
Ya, itu dituliskan nanti di outline. Nah, sekarang waktunya start. Nah, kalau sudah selesai, oke, waktunya 30 minutes, jangan terlalu cepat, 30 minutes. Oke, saya pastikan 30 minutes harus selesai. Oke. Kemudian setelah selesai, setiap grup perwakilannya menempelkan kertasnya di sini. Jadi kertasnya ditempelkan di sini. Jadi LKPD-nya yang itu yang menyusun paragraf acak dan kemudian membuat outline ditempelkan di sini. Hanya satu. Jadi tuliskan nama-nama kelompok di lembar kerjanya. Do you understand? Yes, I hope you can understand. And now start from now, 13 minutes. Good luck, my students. Silakan dikerjakan. Yes, you have any question? Berenang. Oke. Yes, swim. Ya, saya mau cek dulu. Oke, can you? Oh, iya. Yes, oke. Asking with your friend. Kerjasama dengan teman sebelahnya. Tanya dengan teman sebelah. Oke, yang kiri kanan. Kira-kira apa susunan yang tepat? Oke, you have ya waktunya banyak sekitar about 30 minutes. Yes. Oke. Your activity, okay. My student, ada kesulitan? Malam. Sorry. Okay, you can ask your friend, tanya sebelahnya. Okay, we have, you can, you are free to discuss. Okay, free discuss. Okay, my student, you are free to discuss about this worksheet dengan teman kalian. Okay, make sure you have discussed with your friends. Diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira mana nih urutan yang tepat atau kegiatannya mana nih? For recount text. Belum dapat. Oke, satu kelompok kan? Oke, one group. Oke. As I'm waiting.
So, okay. Tell me and please raise your, okay, you may raise your hand or click your hand. Jangan terlalu cepat, wait. Are you sure? Belum 30 menit. Okay, check one more. Silahkan dicek sekali lagi. Okay, check one more time. Check one more time. Okay, please, my student, check your worksheet again and again. Okay, before you directly say that you finish in my class. Sebenarnya kalau selesai, kamu bisa tempelkan di sini. Are you sure? Oke, ini kelompok siapa aja yang sudah selesai? Namanya? Yasmin. Yasmin, kelompok Yasmin. Ini Humaira. Humaira. And then what's your name? Cynthia. Cepat sekali selesai. Novika. Okay. Let's then. Are you sure? Okay. Let me check another group. Kelompok yang lain. Yes. Yang ditempelkan hanya satu. Oke, group. Coba tebak. So easy for you. Okay. Coba deh. Saya izinkan untuk menempel. Oke. Satu-satu gantian. From first, ya, kelompok Yasmin dulu silakan. Oke. Yes. Oke. This one di sini aja. Oke, I will help you. Saya bantu. Ya, silakan ditempel ya, di atas sini. Oke. Silahkan next group. Okay. The next group. Okay, yes, please. Yes. Silahkan ditempel. Ya. Ya, silahkan ditempel. It's so amazing ya. Less than 30 minutes. Oke. Kita cek sama-sama. Kira-kira betul nggak jawabannya? Okay. Can you find it? Bisa cari isolasinya?
Yes, cek Bang. Sudah selesai juga? Oke. Oke, next ya, silahkan grup berikutnya ditempelkan. Oke, still waiting for. Oke, sementara menunggu. Yes. Yeah, this is the green ya. Green. What is your name? Okay, Ahmad Andre. Next, the last. Okay, the last group. Okay, the last group. Yes. Come in. Yes, maju, silahkan maju. Oh, wait, nggak apa-apa. Saya tunggu. Ternyata belum ya. Kita tunggu dulu. Oke, wait. Oke, yang lain kalau yang sudah, oke, duduk dulu. I'm still waiting for. Okay, this is the last group. Okay, this is the last group that put the worksheet karya LKPD-nya. Do you need my help? Silahkan ditempel. Okay, everybody. Okay, perhatikan. Semuanya. Ya. Perhatikan. Di sini ada LKPD-nya. Perhatikan. Di sini tepuk tangan yang meriah dulu. Nah, kemungkinannya ini mudah ya. Saya ingin tahu kira-kira kenapa cepat mengerjakan. Oke. Cara mengerjakannya kayak apa kalian melihatnya? Apakah kalian tahu arti semuanya? Tahu sedikit. Sedikit. Tapi bisa dilihat dari apa? Triknya gimana? Kayaknya ada yang bertanya tadi ke saya, hanya melihat dari harinya ya. Jadi di sini kan ada Wednesday, Friday, Thursday. Jadi seperti itu kira-kira. Oke.
ternyata kalau saya cek tadi satu-satu cara mengerjakannya, oh Mister, saya melihat harinya dulu. Ternyata mengerjakan tuh dimulai di sini ada Wednesday, Friday, Thursday. Ternyata ini dimulai dari hari Rabu, kemudian Kamis dan Jumat. Oke, ternyata seperti itu trik mengerjakan siswa saya. Oke, it's okay. Karena saya perhatikan tadi kenapa sekali siswa saya cepat sekali mengerjakan, ya ternyata triknya seperti lebih kepada orientation. Kegiatan itu disebut apa? Bagian pertama kan ada orientation, bagian kedua ada event, yang terakhir reorientation. Nah, ya ada tips buat kalian juga. Oh, ternyata siswa saya perhatikan tidak tahu artinya semuanya, tapi dengan melihat keterangan waktu, keterangan tempat, ada chronological order. Oke, saya bacakan yang satu-satu. Orientation untuk grup Yasmin. Oke, grup Yasmin. Oke, grup Yasmin. Oke, grup Yasmin ini grup namanya ada Cynthia, Humaira, Novika, Yasmin. Oke, saya bacakan. Holiday-nya ternyata pergi ke Balikpapan. Oke, ke Balikpapan. Kemudian events-nya ada ke beach, pantai, swimming. Swimming artinya berenang. Kemudian shopping. Shopping artinya berbelanja. Oke. Next, ada grup blue. Grup yang biru. Grup biru ini siapa? Oke. Okay, what is your name? Namanya ada Diki. Oke. Grup biru ini ternyata adalah Diki. Yes. Grup biru ada Diki. Diki ini jawabannya juga jawabannya macam-macam di sini. Ini kok urutannya belum, ini terlalu cepat ngerjakan nih, belum tersusun. It's okay. Check one more time. Activity itu mereka pergi ke ke Yogyakarta. Sudah ada yang pernah pergi ke Jogja ternyata di sini. Next, ada grup yang hijau. Ada Ahmad Andre, Helmi Mustafa, Alif Farhan. Mereka pergi ke Tenggarong, ya ternyata ke Tenggarong. Walking around, kegiatannya event. Di sini ada walking around, shopping, and go to zoo. Di Tenggarong ada kebun binatang sudah? Ada. Saya baru tahu. Ternyata mereka setelah mengunjungi bagian terakhir antara di sini ada happy. Setelah selesai di sini dia happy ternyata. Kelompok ke terakhir ada kelompoknya Fatimah, Anissa, Nurhalia, Hairunisa. Holiday-nya juga Yogyakarta. Ada tinggal di hotel, stay in hotel, we went to Jogja. Kemudian perasaan mereka rata-rata semuanya happy, bahagia. Oke, give applause, tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Okay, so I will explain to you one more time. Nah, sebenarnya kita ada tugas berikutnya masih berhubungan dengan kegiatan yang ini. Ya, berhubungan dengan recount text. Perhatikan di slide-nya. Oke. Di handout, buka handout kalian. Sudah ketemu di handout itu ada namanya project based learning. Sudah ketemu? Have you got that? Project based learning. Project based learning. Ketemu? Ya. On project based learning.
Okay, on project based learning, perhatikan. Listen my student, on project based learning. Okay, look at this slide. Okay, wait. Yeah. Oke, sudah ketemu project based learning. Oke, wait. Project based learning. Oke, perhatikan. For project based learning, listen my student. Oke. Kita ada tugas project based learning. Perhatikan. Create a complex context based on outline you made. Tadi kan sudah ada buat outline yang ada di situ. Perhatikan, outline yang ada di situ itu dibuat kembali nanti menjadi recontext yang utuh. Itu kan masih outline. Kemana? Ke Tenggarong. Kegiatannya apa? Ke museum, ke kebun binatang. Itu kan belum menjadi paragraf yang lengkap. Minggu depan dibuat menjadi teks atau paragraf teks yang lengkap. Jadi maksudnya kita membuat teks yang lengkap tentang recount teks. Kemudian minggu depan itu kalian harus presentasi. Tadi kan belum presentasi, cuma mengumpulkan langsung ditempel. Minggu depan itu karyanya yang sudah ada dikembangkan menjadi recount teks yang lengkap, kemudian dipresentasikan di depan kelas. Kemudian kita juga ada pameran kelas. Nanti kita belajar di kelas. Jadi kalian bisa keliling nanti ke karya grup masing-masing. Kalau ini kan masih saya yang menjelaskan. Nanti minggu depan ketika project based learning kalian yang menjelaskan tentang project based learning. Recount teks kalian yang dibuat itu apa? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Okay, you have no question? Yeah. Yes? The next day on Wednesday. Ya, nanti jadwalnya minggu depan. Oke, berikutnya ada pertanyaan lagi? No, are you sure? Nah, saya ingin tanya, tadi kira-kira cara mengerjakan soalnya bagaimana yang menyusun paragraf acak? Apakah tahu artinya? Tapi kalau saya juga agak heran. Nah, saya mohon nanti dicek sekali lagi yang mana yang salah, mana yang benarnya. Oke, karena kita belum presentasi masing-masing kan, hanya membuat outline gitu dan menyusun paragraf. Oke. Selanjutnya tugas minggu depan tahu tugasnya apa? Ya, presentasi. Kemudian ada pameran kelas, kunjung karya. Kunjung karya yaitu nanti karya kalian yang sudah lengkap ditempel di tembok atau di dinding, kemudian kalian kunjungi karya orang lain. Jadi kalian artinya kunjung karya, project based learning. Supaya kalian bisa mengetahui, oh ini yang kurangnya, ini yang lebihnya. Itu yang disebut project based learning. Kemudian kelas yang terakhir kita buat reflection. Oke, lihat di handout kalian ada yang disebut reflection handout. Oke. Reflection. Okay. So I have to know before we go home, sebelumnya kita buat reflection. Okay. What do you learn today? Yang kita pelajari hari ini apa?
Ya, recount text. Yes, recount text. Yang dipelajari hari ini adalah Recount text. recount text. Apalagi recount text merupakan teks yang menjelaskan kegiatan kapan? Masa lalu. Masa lalu. Punya masa lalu? Ya. Ya, punya masa lalu. Jadi kalau ingat-ingat masa lalu, ingat recount text. Masa lalu ada yang indah, ada yang ya. Jadi baik masa lalunya itu baik atau buruk itu kita indah semua, beautiful memory. Oke, beautiful memory atau bad memory itu semua masuk di recount text. Oke, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah what do you want to know more? Kira-kira yang belum paham apa? Atau yang ingin diketahui lagi? Masa paham semua, yakin? Yakin, sudah nggak ada yang ingin diketahui lagi. Are you sure you don't want to know anything? Yang ingin diketahui lagi? Oke. Kalau yang belum paham apa? Kalau saya ganti pertanyaan, yang belum paham apa? Bahasa Inggris, oke, it's okay. Pastinya nggak apa. Tapi ada caranya. Tadi, ketika ada kayak kelompok Yasmin, ternyata dia nggak tahu artinya semuanya. Dia hanya melihat di chronological order atau event. Seperti itu, chronological event. Chronological event, perhatikan. Artinya rangkaian peristiwa. Jadi kalau rangkaian peristiwa itu berurutan, itu dapat membantu kalian untuk mengerjakan soal. Apakah harus tahu seluruh artinya? No. Walaupun jadi meskipun nggak tahu seluruh artinya, tapi sebenarnya di konteks itu kalau soalnya menyusun bisa disusun berdasarkan urutan peristiwa. Kemudian ada what is the hardest part from this activity? Kegiatan paling sulit apa? Mengerjakan soal LKPD. What else? Watching movie sulit nggak? Enggak, not. Sedikit. Tapi tahu artinya seluruh movie-nya? No. Oke, movie-nya coba diulang. Judul movie-nya tadi apa? Holiday in? Oke, perasaannya apa? Happy. Nah, rata-rata holiday itu perasaannya adalah happy. Oke. Selain happy untuk holiday yang kita rasakan happy tapi lelah nggak? Tired. Ya, kadang-kadang misalnya kita jalan-jalan keluar liburan itu happy sekali, happy tapi itu juga tired, melelahkan. Guys, yang pernah jalan ke luar kota di sini selain ke Samarinda Tenggarong, kemana? Ke Martapura. Martapura itu di mana? Kalimantan Selatan. Oke, ternyata Martapura is located on South Kalimantan, terletak di Provinsi Kalimantan Selatan. What did you do there? Apa yang dilakukan di Kalimantan Selatan? Ziarah, Pak. Ziarah. Oke, what else? Belanja. Belanja, bahasa Inggrisnya? Shopping. Oke, shopping. Ya, pastinya belanja. What else? Yang keluar kota selain ke Kalimantan Timur? Rata-rata ke Provinsi Kalimantan Selatan ya, South Kalimantan. Yang terkenal, what is the most famous? Yang terkenal dari Kalimantan Selatan apa? Banjarmasin. Kalau dari Samarinda yang terkenal adalah Masjidnya. ya, masjid. In our province is Kalimantan. The biggest mosque in East Kalimantan itu Masjid Islamic Center. That's why we are so proud karena kita bangga pada masjid tersebut seperti being icon of Samarinda from East Kalimantan. What is the hardest? Jadi jawaban yang paling sulit dari kegiatan ini apa?
Ya, mengerjakan LKPD. Oke, it's okay. Karena if you don't understand this material today, but we still have the next material. Kita masih punya materi yang sama. Jadi minggu depan kan masih membuat paragraf, bukan, tapi teks lengkap dari konteks berdasarkan outline yang sudah dibuat. Selanjutnya, yang paling disukai dari kegiatan ini apa? Semuanya, Pak. Everything. Kalau watching movie, nonton, senang? Yes. Some people watching. Ada yang suka mengerjakan LKPD? No, nobody. It is really difficult. Okay, apalagi yang paling ada slide? Suka lihat gambar di slide? Ya, kalau tulisan. Tapi kalau gambar? Nah, okay. The last question. What do you feel after joining this activity? Apa perasaannya setelah mengikuti kelas bahasa Inggris materi contact? Happy, oke, happy sekali karena bisa berbahasa. Selain happy, persamaan happy adalah glad. Saya lelah nggak setelah belajar bahasa Inggris? Ini pelajaran terakhir kan? Are you hungry? Yes. Okay. Okay. And what do you feel? Okay, ada yang bilang hungry, ada yang bilang tired, lelah, ada yang bilang happy. Okay. It's time. It's almost over. Time over. So my question. Do you have any question? Ada pertanyaan lagi? No. Okay, no more question. Sekarang, okay. Sebelum saya akhiri, silahkan kita berdoa. Berdoa seperti biasa, doa Al-Fatihah dan doa wal asri. Ya. Oke, silahkan siap-siap dulu. Tasnya, bukunya pastikan harus siap. Yes. LKPD-nya atau sisa itu dibawa pulang untuk kalian. Hurry up. It is raining. Ternyata di luar hujan. Okay. Sudah siap? Are you ready? No. Wait a minute. Wait a minute. Ya. Are you ready? Yes. Okay. Okay. Siap, ketua kelas pimpin doa seperti biasa. Doa merasa ada Al-Fatihah, ada doa pulang biasanya pakai wal asri atau al-aksar. Oke, silakan dipimpin. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Wait. Al-Fatihah. Oke. Coba. Oke. Diki. Ya, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Oke, kelas time is up. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang. Oke. Bu Titi, saya sudah selesai. Ya Pak, Ye. Ya, Ya Pak, terima kasih. terima kasih.